Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mbak Desta. Teman-teman yang lainnya mana ini? Nah, Pak Guru WA dulu ya. Oke, sudah jam 8. Nah, kita hari ini pelajaran matematika ya. Sudah pada belajar semua? Sudah. Sudah. Nanti kita belajar tentang desimal. Desimal. Iya, betul. Jadi kita belajar desimal. Halo Mas Arya, mana Mas Arya ini? Nah ini, selamat datang Mas Arya. Oke ya, kita langsung saja mulai saja ya. Kalau udah jam 8, nanti teman-teman yang lainnya bisa menyusul sambil belajar. Pada yang masuk silakan nanti bisa masuk saja seperti biasa ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di pagi hari ini, di hari Senin ya, sudah Senin lagi nih. Kemarin kirain baru kemarin ya hari Senin, sekarang sudah hari Senin lagi. Nah, tidak apa-apa, kita bertemu lagi, kita belajar lagi bersama Pak Guru ya. Kalian sudah kelas 4, harus rajin belajar. Pak Guru. Waalaikumsalam Mbak Ara, ya ini baru mulai. Oke, kalian harus rajin belajar, terus semangat, walaupun kondisi seperti ini, belum boleh belajar tatap muka, tapi belajar daring pun tidak masalah ya. Jangan menjadikan kalian patah semangat, belajarnya daring susah, enggak seperti itu ya. Semua belajar di mana saja berada, kita bisa belajar ya, dengan siapa saja, kapan saja, nah itu harus semangat dalam belajar ya. Tidak harus tatap muka, tapi juga online juga bisa. Melihat YouTube juga belajar ya. Tapi melihatnya melihat video pembelajaran, bukan melihat film. Nah, kalau melihat film namanya bukan belajar ya, itu namanya nonton film. Tuh, yang belum masuk, yang sudah masuk, selamat bergabung. Nah, ini baru ada berapa ini? 5 ya, baru 5. Oke, nggak masalah. Nanti yang belum bisa bergabung bisa. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mbak Vina, Mbak Viva. Ya itu ada berapa? 7 ya, lumayan teman kita bisa bergabung ada 7. Nanti yang belum bisa bergabung ya, nanti rekamannya seperti biasa Pak Guru upload di YouTube, nanti linknya Pak Guru bagikan di WA Group. Nah, seperti biasa ya. Oke, ini Mas Dizam mana ini? Selamat datang Mas Dizam. Ya, ini baru mulai nih. Ya, kita langsung berdoa saja dulu ya. Untuk memulai pelajaran kali ini kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga nanti apa yang kita belajari hari ini, kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa memberikan ladang pahala bagi kita semua ya. Oke, siapa yang mau memimpin berdoa? Mas Ganes? Sudah pimpin teman-temannya berdoa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Nizam. Yuk Mas Ganes disiapkan teman-temannya. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Semoga dalam berdoa kali ini kita yang pertama pasti kita mengharapkan pahala dari Allah, dan juga dengan berdoa kali ini kita dihindarkan dari sifat-sifat setan ya, sifat-sifat setan yang mengganggu kita pada saat kita belajar kali ini ya. Kemudian setelah berdoa kita wajib untuk menyanyikan lagu nasional ya. Sebelum pelajaran dimulai kita menyanyikan lagu dulu ya. Menyanyikan lagu apa ya yang belum
Hari Merdeka sudah, Indonesia Raya sudah, Garuda Pancasila. Nah, ini. Coba kita Garuda Pancasila bareng-bareng ya, biar semangat sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini. Yuk, kita nyanyi bareng, mic-nya dibuka semua, ya supaya kita bisa tetap semangat dalam belajar. Oke? Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Pancasila, Akulah akulah pendukungmu. pendukungmu. Patriot Patriot proklamasi. proklamasi, Setia setia berkorban untukmu. Pancasila Pancasila dasar dasar negara. negara, rakyat Rakyat adil makmur sejahtera. sejahtera, Beribadah bersatu. bersatu. Ayo maju, Ayo maju, maju. maju, Ayo ayo maju, maju, maju. Ayo ayo maju, maju, maju. maju. Oke, sip. Ya, kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Semoga dengan menyanyikan lagu tersebut kita tetap cinta terhadap negara kita, negara Indonesia ya. Dengan berbagai macam keberagamannya ya. Seperti kemarin kita sudah berbicara tentang keberagaman dari bangsa kita ya. Sudah selesai di tema 1. Insya Allah minggu ini kita masuk ke tema 2 ya. Oke, tapi sekarang kita belajar dulu matematika ya. Sudah pada belajar matematika semuanya? Coba kalian Aku sudah. Iya, coba kalian buka halaman 14. Sudah. Oke, sudah ya. Tujuan pembelajaran. Nah, Pak Guru bacakan dulu nih kompetensi dasar yang harus kalian capai ya di KD 3.2 yaitu menjelaskan berbagai bentuk pecahan baik itu biasa, campuran, desimal, dan persen, dan hubungan di antaranya. Kemudian KD 4.2 yaitu mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan, baik biasa, campuran, desimal, dan persen, dan hubungan di antaranya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui pengertian dari pecahan desimal, dapat mengetahui konsep per 10, konsep per 100, konsep per 1000, aturan pembulatan bilangan pecahan desimal. Kemudian kalian juga dapat mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Sebentar. Kemudian mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa ya dibalik, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan campuran, serta yang terakhir adalah melakukan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan desimal. Sudah dibuka semua bukunya halaman 14? Sudah ya? Oke. Coba tolong bacakan dong pecahan desimal itu apa? Pecahan desimal itu apa? Pecahan desimal adalah pecahan yang mempunyai penyebut khusus yaitu 10, 100, 1000 dan seterusnya. Pembagian pada pecahan bilangan desimal disesuaikan dengan jumlah angka yang berada di belakang tanda koma. Konsep per 10. Untuk penyebut 10 maka di belakang koma ada satu angka yang merupakan angka pembilang. Oke. Pak Guru share screen, sudah terlihat share screen-nya ya? Sudah. Oke, sebentar. Belum. Oh, belum terlihat? Sudah kok itu? Sudah. Sudah ya? Sudah ya? Oke, bentar Pak Guru di-pin dulu ini. Nah. Tuh, nggak bisa tiduran ya? Kemarin bisa tiduran. Ayo tiduran, nggak mau tiduran ya? Ya sudah. Ya nggak mau tiduran, udah nggak mau berdiri saja ya. Ini orang-orangnya Pak Guru. Nah, pecahan desimal. Pecahan desimal itu adalah pecahan yang mempunyai penyebut khusus. Penyebut itu bagian atas sama bagian bawah ya. Penyebut kemarin masih ingat? A per B yang dikatakan penyebut yang mana? Yang A. 2 yang B. Penyebut yang bawah, penyebut yang bawah ini namanya, yuk diingat-ingat lagi ya, Pak Guru ngulang lagi nih. Penyebut, wah nggak muat. Penyebut. Nah, kalau yang A itu namanya
Pembilang. Pembilang, betul. Pembilang. Ingat-ingat ya. Yang atas itu pembilang, yang bawah itu penyebut. Contohnya 2/3. Pembilangnya 2, ya. Penyebutnya 3. Seperti itu. 3. Oke, betul. Nah, sekarang pecahan desimal itu yaitu pecahan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000. Contohnya penyebut khusus 10, berarti penyebut yang bawah 10. Yang pembilangnya bisa 2 atau 3 atau 4 dan angka besar lainnya. Yang jelas ini yang bawahnya itu per 10 atau per 100 atau per 1000. Nah, itu ya. Itu namanya pecahan desimal. Nah, terus pembagian pada pecahan bilangan desimal itu disesuaikan dengan jumlah angka yang berada di belakang tanda koma. Kalau desimal itu 0, itu namanya desimal ya. Kalau ini pecahan yang mensyaratkan penyebutnya supaya jadi desimal. Contoh lagi, tadi 2/10. Kalau dijadikan desimal, ya 2/10 kan sama aja 2 dibagi dengan 10. Seperti ini kan? 2/10 itu 2. Ya, porogapet, betul. Atau pembagian susun. Nah, bisa nggak 2 dibagi 10? Bisa nggak? 2 dibagi 10? Bisa. Caranya? Caranya seperti apa kalau bisa? Kalikan dulu. Dikalikan berapa? Ya, bisa ya. Intinya bisa. Tapi kalau kita gunakan 2 dibagi 10, kayaknya besar 10 deh ya dibanding 2. Nah, berarti ya caranya supaya bisa 2-nya itu ditambahkan 0. Jadi angka berapa? 20. 20. Nah, setelah ditambahkan 0, di atasnya juga ditambahkan 0. Jangan lupa dikasih koma. Ya, seperti itu caranya. Nah, jadi angka 20/10. Nah, kan bisa 20 bagi 10 berapa? 20 dibagi 10. 2. Betul. 2 ditaruh di sini ya, di atas 2. Nah, di bawahnya 2 kali 10, 20 kurangi habis. Ini yang dinamakan desimal 0,2. Nah, sama dengan 2/10. Ini yang dinamakan desimal. Ya, itu 0,2. Contoh lagi. Nah, ini konsep per 10 ya, udah masuk nih. Konsep per 10 itu untuk penyebut per 10 bisa di belakang koma ada satu angka yang merupakan angka pembilang. Nah, ini maksudnya ini. Maksudnya tadi ya 2/10 kalau kita porogapet itu kan hasilnya 0,2. Maksudnya itu konsep per 10 ini penyebutnya per 10. Nah, sekarang kalau konsep per 100 berarti penyebutnya 100. Contoh. Penyebutnya per 100, contoh 1/100. Kira-kira dibuat desimal berapa? Ada yang tahu? 1/100. 1,1 Mbak Ara. Coba yang lainnya. 0,01 Mas Nizam. Ya, yang lain coba. Kita buktikan. 0,1. 0,1 Mbak Desta. Wah, jawabannya beragam ya. Oke, kita sekarang buktikan. 1/100. 1 kita buat porogapet ya, supaya jelas. 1/100 sama dengan 1 dibagi 100. Ya. Sekarang kalau di porogapet bisa tidak 1 bagi 100? Enggak. Enggak ya, tapi intinya bisa. Tidak tapi bisa. Gimana itu maksudnya ya? Oke. Tambahin 0. Ya, betul, tambahin 0,1. Tapi diingat di atas juga harus ditambahin 0, nah ya seperti itu. Sekarang 10 bagi 100 bisa nggak? Masih belum bisa ya. Perlu bantuan lagi 0.
Kalau perlu bantuan 0, di atas juga perlu bantuan 0 lagi. Nah, sekarang 100 dibagi 100. 100 bilangan yang sama, pembagian bilangan sama hasilnya pasti 1. Ya, 100 bagi 100, 1. 1000 bagi 1000, 1. 1 juta bagi 1 juta, 1. Ya, seperti itu. 1 kali 100, 100. Dikurangi 0. Nah, berarti 1/100 kalau dibuat pecahan desimal 0,01. Ya. Yang bawah 100 nolnya ada 2. Pecahan desimalnya nolnya juga ada 2. Ya, sama dengan tadi 1/10 itu pecahan desimalnya 0,1 tadi ya, udah dihitung bareng-bareng. Nah, 10 kan nolnya 1. Hasilnya desimalnya nolnya juga 1. Ya, seperti itu. Cara gampangnya seperti itu. Nggak usah dihitung. Nah, ini nggak usah dihitung ya. Sekarang konsep per 1000. 1/1000. Kira-kira desimalnya berapa? Nolnya ada berapa? Tadi kalau 1/10, nolnya 1 ya, berarti 0,1. Kalau per 1000 berarti nolnya ada 3. Nolnya 1000, iya ada 3. 0 yang pertama 0, 0 yang kedua 0 yang ketiga 0,001. Nah, itu ya. Ini kalau 1. Kalau 2 ya berarti 0,002. Itu. Kalau 3 berarti 0,003. Yang jelas 1000 itu nolnya 3. Kalau dibuat desimal ya nolnya juga 3. Ya, itu seperti itu. Itu namanya konsep per 1000-an ya. Kalau pecahan itu kan dibagi 1/2 berarti 1 dibagi 2 seperti itu ya. Itu namanya konsep pecahan. Hilang lagi nih. Nggak apa-apa, ganti yang baru aja. Nah, itu sudah masuk konsep per 1000-an. Nah, sekarang kita masuk ke aturan pembulatan bilangan pecah desimal ya. Tadi desimal kan ada komanya ya, tidak harus 0, tapi bisa contohnya 25,1. Itu juga desimal namanya ya. Disebut bilangan pecahan 1 desimal karena di belakang koma hanya ada 1 angka. Ya, seperti itu. Contoh lagi 76,52. Itu disebut bilangan pecahan berapa desimal? 2. Karena di belakang koma ada 2 angka, berarti 2 desimal. Contoh lagi 37,1246. Nah, disebut bilangan pecahan berapa itu? 3 desimal. 6. Ya. 4 ya 6. Harusnya itu ya. Keliru ya, harusnya 4 desimal ya. 1, 2, 4. Harusnya 4 desimal itu ya, keliru. Nggak apa-apa. Aturan pembulatan bilangan pecahan. Nah, sekarang kita pembulatan, masuk ke pembulatan. Ya. Contoh, jika angka yang mengalami pembulatan itu kurang dari 5, kalau angka kurang dari 5 sih berarti angka berapa saja itu? Kurang dari 5. Kurang dari 5, berarti angka berapa saja? 1, 4, 3, 2, 1. 2, 3, 4. Nah, kalau di belakang koma ada angka ini, ya, berarti angka tersebut dihilangkan. Contohnya seperti 3,42. Yang paling belakang angka berapa? 1. 3,42. Ini 3,42. Yang paling belakang angka berapa? Paling belakang sendiri. 2. Di belakang sendiri 2. Nah, ini 2. 2 termasuk kurang dari 5 apa lebih dari 5? Lebih. 2? Kurang dari 2? Kurang lebih 5. Kurang dari 5. Angka 2 itu kan kurang dari 5 ya. Ya, angka 2 itu kurang dari 5. Nah, kalau kurang dari 5, berarti jika pertanyaan dibulatkan sampai
satu tempat desimal tuh contohnya yang di buku tuh 3,42 dibulatkan berarti menjadi 3,4 karena angka 2 ini kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti tetap yang ditulis adalah angka depannya. Nah, maksudnya seperti itu ya, yang ditulis angka depannya. Angka depannya kan 4 ya. Jadi tetap 3,4 kalau dibulatkan satu tempat desimal ya. 3,42 dibulatkan 3,4. Kenapa? Karena angka 2 di belakang ini ya. Angka 2 di belakang ini itu masih kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti ditulis di angka di depannya. Ya, tetap 3,4. Seperti itu maksudnya ya. Nah, sekarang kalau lebih dari 5, berarti lebih dari sama dengan ya, maksudnya seperti ini. Lebih dari sama dengan 5, berarti angka berapa saja? Angka 5, berapa aja? 6, lebih dari 5? 7, 8, 9. Nah, ada ya. Lebih dari 5 berarti 5 juga ikut. Kalau yang paling belakang itu memuat angka 5, 6, 7, 8, 9, itu pembulatannya yang di depan angka tersebut dinaikkan satu angka. Contoh, langsung contoh aja ya. 1,86 pembulatan satu tempat desimal. Ini yang belakang angka berapa? Yang paling belakang angka 6. 6 kan berarti lebih dari 5 apa kurang dari 5? Kurang. 6? Lebih dari 5. Lebih dari 5. Iya, betul. 6 itu lebih dari 5 ya, habis 5 kan 6. Berarti 6 itu lebih dari 5. Berarti pembulatannya 1,9. Ini 8-nya berubah jadi 9. Ya, maju satu angka di depannya. Habis 8 kan 9. Berarti 1,9. Kenapa bisa jadi 9? Karena 6 ini lebih dari 5. Ya, kalau lebih dari 5 berarti angka di depannya itu naik satu angka. Seperti 1,9. Ya. Coba contoh lain lagi. Coba sekarang kalian bulatkan menjadi sampai satu tempat desimal dari angka berikut 3,83 dibulatkan menjadi berapa? Ada yang bisa jawab? 3,9. 3,9 sampai itu Mbak Ara ya. Yang lainnya? Jadi 3,8 apa 3,9? Tetap. Ayo, yang lain. 3,8. Mas Nizam 3,8, Mbak Ara 3,9. Mas Ganes berapa Mas Ganes? Jadi kayaknya Mas Ganes bilang deh. 3,8. 3,8. Oke, kita lihat angka belakangnya, angka 3. Angka 3 itu berarti kurang dari 5 apa lebih dari 5? Kurang. Kurang, betul. Kurang dari 5. 5. Kalau kurang dari 5, angkanya tetap 8. Ya, berarti pembulatannya 3,8. Seperti itu. Satu lagi. Kita ada pecahan desimal 1,25. Berapakah pembulatannya sampai satu tempat desimal? Lihat angka belakangnya. 1,3. 1,3 Mas Ganes. 1,3. 1,3 Mas Nizam. Yang lainnya? 1,3. 1,3. Oke, ya. Tadi kalau di belakang ya betul. Tadi kalau di belakangnya angka lebih dari sama dengan 5, berarti ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9. Itu yang di depan angka tersebut naik 1. Jadi 1,3. Betul ya, seperti itu. Itu pembulatan pecahan ya, diingat-ingat. Kalau kurang dari 5 berarti ada angka 4, 3, 2, 1. Itu tetap angka di depannya. Ditulis tetap.
Tapi kalau angka yang paling belakang itu ada angka 5, 6, 7, 8, 9. Itu angka di depan angka tersebut naik 1. Ya, itu maksudnya. Oke. Sekarang kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Wah, tadi kita sudah membahasnya ya. Pecahan biasa, contoh pecahan biasa adalah 3/5. Contoh di buku. Ya, ada 2 cara kita bisa mengerjakan membuat pecahan desimal 0, contohnya seperti itu. Pertama dengan cara apa? Porogapet yang tadi 3/5 berarti sama aja dengan 3 dibagi 5. Iya kan? 3 bagi 5. 3 bagi 5 bisa nggak? Secara angka. Nggak bisa. Ya, kita perlu bantuan 0. 0,8. Ya. Ya, kita perlu bantuan 0 ya. Ya, kita perlu bantuan 0. Di belakang 3 kita perlu tambah 0, 1. Berarti angka berapa itu berarti? 30. Iya. Di atas juga perlu ditambahkan 0, ya. Ingat itu. Nah, sekarang jadi 30 dibagi 5. Berapa 30 dibagi 5? 6. 6. Ya, harus hafal ya. 6. Oke. Pas ya. 6 kali 5, 30. Berarti 0. Nah, 0,6. Itu 3/5. Cara yang pertama. Cara yang kedua, oke, kita buat dengan menggunakan konsep per 10. 3/5, konsep per 10 dikali berapa per berapa harus sama ya. Atas sama, bawah juga sama. Hasilnya, di bawah aja. Hasilnya, nah, Pak Guru kecilkan aja. 3/5 dikali berapa per berapa, hasilnya per 10. Seperti itu maksudnya. Nah, 5 yang bawah berarti diisi berapa tuh? 5 dikali berapa supaya hasilnya 10? Kali 2, betul. Kali 2. Nah, kalau penyederhanaan pecahan ya, kalau bawah kali 2, atas juga harus dikali 2. Ya, nah, oke, 5 kali 2, 10 yang bawah, udah betul ya, 5 kali 2, 10, betul. Sekarang 3 kali 2. 6. Ya, betul. Berarti 6/10. Nah, kalau di porogapet, 10 nolnya berapa? 2. 1 dong. Ya, berarti di porogapet 0,6. 6. Ya, sama nggak dengan yang tadi? Sama. Kan? Sama dengan yang porogapet. Seperti itu ya. Boleh dengan konsep per 10 atau konsep per 100. Sekarang coba kalian kerjakan di buku kalian. Ya. Coba ini 5/20 kalian jadikan desimal. Berapa hasilnya? 5 per kenapa? 5/20 jadikan pecahan desimal. Boleh menggunakan cara 1, boleh menggunakan cara 2. Ya, sesuka kalian. Semudeng kalian yang mana? Ada yang sudah ketemu? Belum. Ya, yuk coba dikerjakan. Yuk coba Mas Chandra, Mas Ganes, Mas Faris, Mbak Desta, Mbak Vina, Mbak Viva, Mbak Ara, Mas Nisam, yuk coba kerjakan. 5/20. Ada 2 cara tadi ya. Cara pertama di porogapet. Cara yang kedua dibuat konsep per 10 atau konsep per 100 atau konsep per 1000.
Ada yang sudah ketemu? Yuk, berapa? 0,4. Belum. 0,4. Siapa itu Mbak Desta? 0,4. Wah, kita simpan jawabannya. 0,4. Oke. Yang lainnya salah nggak apa-apa ya. 0,025. Kita simpan saja. 0,025. Ya, 0,025. Ada dua jawaban yang berbeda. Nah, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Harus berani. Ya, kita di sini belajar. Salah tidak masalah. Ya, nanti kalau itu buat pelajaran ya. Nanti kalau dites jadi tahu. 0,4. 0,4 sama dengan Mbak Desta. Oke. 0,5. 0,4. 0,4. Ada 0,5 tadi? Ada ya 0,5? Ya, 0,4, 0,5. Oke, nggak ada jawaban lain? Nggak ada ya? Mbak Ara tadi berapa, Mbak? Mbak Ara belum? 0,4. 0,4. Oke. Nah ya, sekarang kita bahas. Kita menggunakan cara cepat aja ya, cara cepat. Cara cepat itu cara yang kedua. Kita gunakan per 10, per 100 atau per 1000 ya. 5/20 dikali berapa per berapa supaya hasilnya 10 kan nggak mungkin karena ini 20 lebih besar dari 10. Ya, berarti per 100 supaya hasilnya 100. Berarti 20 kali berapa hasilnya 100? 20 kali berapa? Hasilnya 5. Yang bawah kali 5, yang atas juga kali 5. Ya. Penyebutnya sudah ketemu 100, pembilangnya berapa 5 kali 5? 25. Berarti konsep per 100-nya 25 per 100. 100 nolnya berapa? 2. 2. Berarti 0,0. 25-nya ditulis di sini di belakangnya. 25. Ya, seperti itu. Gampang? Gampang. Nah, daripada di poro gapet ya, kelamaan, kita mending pakai cara ini. Lebih cepat. 0,025. Satu lagi ya, biar lebih jelas. Oke. Sekarang 5 per jangan 5 lagi lah, bosan. 7 per 25. Buatkan pecahan desimal. Dibuat konsep per 10 karena 25 lebih besar dari 10 berarti nggak bisa. Dikali, Pak, atau ya, dibagi. Dikali dong. Dikali berapa per berapa yang hasilnya kita gunakan konsep per 100. Hasilnya 100. Nah, ini nanti berapa yang atas? Seperti itu. 25 kali berapa supaya 100? Nah, nanti penyebutnya udah ketemu, langsung samakan dengan penyebutnya, jadi pembilangnya. Ada yang sudah ketemu? Belum. Belum. Ya, kerjakan dulu. Ini baru masuk ke mengubah pecahan biasa. Ya, nanti habis ini pecahan campuran. Mbak Ara udah ketemu, Mbak? Belum. Oh, belum. Oke, yuk dikerjakan. Gampang ini kok. 0,0049. 49. Bentar. Tadi Mbak Desta 0,0049. Mas Desta berapa, Mas? 0,028. Wah, ini ya. 0,028. Ada 0,0049. Ya, ada dua jawaban nih.
Yo yang lainnya, yo Mas Faris, Mas Ganes, Mbak Vina, Mbak Viva, Mas Chandra, Mbak Ara, yo berapa? Mas. Berapa Mas Faris? 0, 0,028. 0,0 ya. 0,028. Sama dengan Mas Izam tuh. Salah nggak apa-apa buat belajar ya, jangan malu-malu. 0,0049. Ada 0,028. Dah, 2 dok jawabannya? Nggak ada lagi? Oke, sekarang kita buktikan. 25 dikali berapa supaya 100? 25 kali 1, 25. 25 kali 2, 50. 25 kali 3, 75. 25 kali 4. Aduh, hilang lagi nih. 25 kali. Ya, kali 4 ya. Oke, supaya 100. Penyebutnya sudah ketemu 4, pembilangnya sama. 4 juga. Ya, nah 4, penyebutnya ketemu 4, pembilangnya juga 4. Ya, harus sama. Nah, sekarang 7 kali 4 berapa? 28. 28. Oke, berarti 28 per 100. Kalau sudah konsep per 100, 100 nolnya ada berapa? 2. 2, berarti 0,0. Angka di atas sebagai pembilangnya 20. Ya, seperti itu. Nanti kita bisa lihat contoh lagi di belakang ya. Kita langsung ke materi berikutnya. Tadi mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Sekarang mengubah pecahan bentar. Mengubah pecahan campuran. Nah, sekarang pecahan campuran. Pecahan campuran, Pak Guru kasih contoh ya. 1, 3/5. Sama sebenarnya dengan pecahan biasa. Dirubah dulu ke pecahan biasa. Jadi berapa ini coba, masih ingat enggak? 1, 3/5 dibuat pecahan biasa jadi pecahan berapa? Yang jelas per 5 ya, sama penyebutnya karena 5. Pecahannya berapa? 1, 3/5 dibuat pecahan biasa? 8, iya betul. 5 dikali 1, 5 ditambah 3, ditambah 3, 8. Nah, dari pecahan biasa ini kita bisa buat jadi desimal. 8/5 dibuat konsep per 10 karena 5 lebih kecil dari 10. Dikali berapa per berapa, hasilnya 10. 5 kali berapa hasilnya 10? 5 kali berapa hasilnya 10? Yang bawah ini lah. 2. 5 kali 2 hasilnya 10. Betul. Yang bawah penyebut sudah ketemu 2, pembilang juga sama 2. Ya, 8 dikali 2 berapa? 16. Nah, 16. Khusus angka selain satuan, ya angka 16 dibagi 10 berarti 1,6. Ya, karena ada 2 angka. Jadi kalau satu angka 5/10 0,5. Tapi kalau 16 berarti 1,6. Ya, seperti itu. Komanya di tengah-tengah antara 1 dan 6. Itu karena pecahan campuran. Tuh, seperti itu ya. Coba kita contoh 1. Biar gampang. 2. Berapa ya? 2, 3/4. Wah, angkanya berurutan nih. Coba kalian buat pecahan desimal. Jadinya berapa? Yang kayak tadi ya, Pak? Iya, dirubah dulu ke pecahan biasa dulu. Habis itu baru ke desimal.
Ada yang sudah ketemu? Belum. Belum. Ya, ayo digarap belum. Semuanya ya, dijadikan desimal langsung. Langsung jadikan desimal. Langsung dibuat desimal ya. Langsung dibuat desimal. Ini pertanyaannya dibuat desimal soalnya. Langsung dibuat desimal. Ya, bisa. Pak Guru yakin kalian bisa. Kalau memperhatikan Pak Guru tadi bisa. 1,0. 1,0. Mas apa? Mas Faris ya? Bukan. Oke. Siapa sih? Tadi yang bisa? Yang bicara tadi siapa? Aku Magna. Oh, Mbak Vina. Berapa? 1,0. Kita kunci jawabannya 1,0. Coba yang lainnya. Salah nggak masalah ya, jangan takut. Jangan minder kalau salah. Apa? Namanya juga belajar. Belajar berarti selalu salah. Belajar pasti selalu jatuh. Ya. Contohnya belajar sepeda, pasti kamu jatuh terus. Ya, kalau belum jatuh, berarti kamu belum bisa bermain sepeda. Harus jatuh dulu. 1,0. 1,0. Mbak Ara juga 1,0 ya, 1,0. Mbak yang lainnya 1,0. Mas Chandra 1,0. Oke. Banyak yang sama ini. Pak Guru belum mendengar jawabannya Mbak Desta, Mas Nisam, Mas Ganes, Mas Faris. Hitung aja nggak apa-apa. Tidak kesusu, santai. Dua, 3/4. Dua tiga. Berapa Mas Ganes? 2,3. Wah, beda lagi nih jawabannya nih. 2,3. Oke. Aku udah kunci jawabannya. Ada dua jawaban, 1,0 sama 2,3. Yang belum jawab Mas Nizam, Mbak Desta sama Mas Faris. 7,8. Mbak Desta 7,8. Oke, kita kunci 7,8. Tinggal Mas Faris sama Mas Nizam. Wah, jawabannya banyak ini ya. Bervariasi nih jawabannya. 2,5. 2,5. Ada 2,5 ya. Oke. Ada jawaban 2,5, ada 2,3. 1,0, 7,8. 1,2. Oh, 1,2 ada lagi. Wah, banyak banget nih jawabannya ya. Jawabannya banyak banget nih. Ayo, nggak apa-apa. Belajar itu pasti salah ya. Jangan takut salah. Namanya juga belajar. 0,03. 0,03. Wih, jawabannya bervariasi. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jawaban yang berbeda. Nah, oke. Sekarang kita rubah dulu pecahannya ke pecahan biasa. Jadi per 4, ya, pembilangnya berapa? Dibuat pecahan biasa ini 2, 3 per 4. 4 kali 2, 8. Ya, dikali ya. Kemudian 8 ditambah 3, 8, 9, 10, 11. 11 per 4. Oke, kita kunci pecahan biasanya 11 per 4. Pak Guru ganti orek-orekan di sini. Ya, kita gunakan konsep per 10. Terlalu sulit ya. Konsep per 100 saja lebih gampang. Dikali berapa per berapa,
hasilnya konsep per 100. Hasilnya 100. 4 kali berapa hasilnya 100? 25 ya, nanti bisa dihitung lagi. 4 kali 25 hasilnya 100. Yang bawah penyebut sudah ketemu 25, pembilang juga ditulis 25. Nah, sekarang 25 kali 11 berapa? 25 kali 11. Yuk kita hitung bareng-bareng. 25 kali 11. 75. Iya, 5 kali 1, 5. 2 kali 1, 2. 5 kali 1, 5. Di bawah 2 ya. 2 kali 1, 2. Seret di jumlah 5, nggak ada musuhnya 5. 2 tambah 5, 7. 2 nggak ada musuhnya turun. 275. Ya, berarti 275 per itu kurang panjang ini 5-nya. Udah mentok. 275 per 100. Berarti komanya di mana? Nah, seperti ini. Pak Guru ganti slide dulu ya. 275 per 100. Ya, koma itu selalu mundur ke kiri. Ya, seperti ini maksudnya. 275. Kalau dibagi 10 berarti komanya di sini ya, mundur 1 angka. Kalau dibagi 100 berarti komanya mundur 2, 1, 2 di sini. Nah, seperti itu ya. Berarti hasilnya 2,75 ya. Ulangi lagi, kalau dibagi 10 berarti komanya ada di antara 7 dan 5 ya. Kalau dibagi 10. Kalau dibagi 100 berarti komanya maju lagi 2. Ada di antara 2 dan 7. 2,75. Oke. Aku minum dulu. Boleh, silakan ya. Nanti kita bisa latihan di belakang ya. Ini baru pemahaman dulu, pengenalan. Nah, namanya pengenalan. Oke, nanti di belakang masih banyak tuh latihannya. Sekarang kita materi berikutnya adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contoh, kalau di situ terlalu banyak ya, 0,625 terlalu banyak. Pak Guru beli contoh ini, 0,5 dibuat pecahan biasa. Ya, 0,5. Tadi kalau dibagi itu mundur ke sebelah kiri. Nah, sekarang kalau dikali 10 berarti kita ke sebelah kanan. Nah, ini dikali 10. Ya. Kalau kali 10 berarti 5 per 10. Dari mana? Nah, dari sini. Pak Guru ulangi lagi nih, biar kalian jelas. Nah, 0,5 itu bisa nggak ditulis 0,5 per 1? Boleh nggak? Enggak. 0,5 bagi 1 berapa sih? Semua bilangan dibagi 1 itu bilangan itu sendiri. 0,51 dibagi 1 tetap 0,5 kan? Berarti boleh dong dibagi 1. Boleh ya, boleh dibagi 1. Karena bilangan yang dibagi 1 itu hasilnya bilangan itu sendiri. Contoh 0,5 dibagi 1 ya 0,5. Berarti boleh ya dibagi 1 ya? Boleh. Sekarang kalau 0,5 Pak Guru supaya nolnya hilang. Ya, supaya ketemu 5 saja, berarti dikali 10. Atas kali 10, bawah juga kali 10. Ya. 0,5 kali 10. Kalau dikali berarti nolnya geser ke, komanya geser ke kanan. Ya, berarti 0,5. Komanya hilang jadinya. Kalau dikali ya, komanya hilang. Atau 5, 0,5 ditulis 5 saja boleh. Atau 0,5, 5. 1 kali 10? 10. 10. Ya.
Berarti 0,5 itu sama saja dengan 5/10. Seperti itu ya. Bisa disederhanakan lagi 5/10? Bisa ya? Sama-sama dibagi 5. Bagi 5. Atas dibagi 5, bawah juga dibagi 5. 5 dibagi 5 berapa yang atas ini pembilangnya? 1. Iya, 10 bagi 5, 2. Ya, berarti sama dengan setengah. Setengah 5/10 itu hasilnya 0,5. Dibuat pecahan desimal. Ya, tuh. Oke, nanti kita latihannya di belakang aja ya. Ini kita baru pemahaman konsep dulu, pemahaman materi. Nah, sekarang kita mengubah pecahan desimal menjadi pecahan campuran. Oke. Sekarang kita rubah lagi ke pecahan campuran. Contoh 1,25. Ya, dibuat pecahan campuran. Caranya seperti apa? Nah, seperti tadi 1,25 Pak Guru tulis 1,25/1 boleh? Boleh nggak? Boleh ya, karena semua bilangan dibagi 1 itu hasilnya bilangan itu sendiri. 1 dibagi 1 ya 1. 5 bagi 1 5. 10 bagi 1 10. Ya, 1 juta bagi 1 1 juta. Ya, itu. Nah, supaya nolnya supaya komanya di sini hilang, ya, jadi bilangan 125, itu kan bilangan 1,25 ya. Supaya hilang, berarti mundur berapa kali komanya? Mundur ke kanan. 2 ya, 2. Kalau mundur 2 kali, berarti dikali 100. Kali 100 dong. Ya, mundur 1 langkah dikali 10. Mundur 2 langkah dikali 100. Seperti itu ya. Ini kan komanya mundur 2 langkah. Kalau mundur 1 langkah di antara 2 dan 5. Kalau mundur 2 langkah, nah jadi 125. Ya, seperti itu. Oke, berarti kali 100 ya, kali 100. Atas kali 100, yang bawah juga kali 100. Biar adil, atas kali 100, bawah kali 100. Oke, berarti 1,25 kali 100, jadinya angka bulat ya, angka 125 tadi, karena komanya mundur 2 langkah. Kalau mundur 2 langkah, berarti dikali 100. Seperti itu maksudnya. Per 1 kali 100 100 buat kalian. Ya. Berarti pecahannya 125/100. Oke. Dibuat pecahan campuran seperti apa? Ayo masih ingat nggak? Pecahan biasa dibuat menjadi pecahan campuran. Masih ingatkah? 125/100. Masih ingat nggak? Lupa ya. Iya betul. 125/100 dibuat pecahan campuran. Pecahan campuran itu ada pecahan, ada bilangan bulatnya 1, ada ini bilangan bulat per pecahannya berapa. Nah, 100 kali 1 itu berapa? 1. 1. Oke. Targetnya 125. Masih kurang apa? Udah lebih? Masih kurang. Ya. 100 dikali 2. Berapa? 100 kali 2. 200. 200. Targetnya 125. Udah kelebihan? Kelebihan banyak. Nah, berarti yang dikali adalah kali 1. Kali 1 sebagai bilangan bulatnya di sini. Ya, tuh, mana ingat lagi sama Pak Guru nih. Nah, targetnya 125.
Ini 100 kali 1 sama dengan 100. Berarti masih kurang berapa? 25. 25. Betul, ditulis sebagai pembilang. 1, 25 per 100. Masih ingat? Masih ingat? Sudah lupa ya? Nggak apa-apa, aku ingatan lagi. Itu dirubah ke pecahan campuran. Nah, itu. Oke, sekarang kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan desimal. Lah, ini paling gampang. Kalian pasti bisa, aku yakin. Oke. Sekarang seperti yang Pak Guru contohkan ini. Coba kalian jumlahkan 0,5 ditambah 0,2. Caranya seperti apa? Gunakan cara susun. Seperti ya Allah, penjumlahan biasa. Ya. 0,5 0,2, komanya diluruskan jadi 1, ya, dilurus. Nah, 0,5 ditambah 0,2. Udah tinggal dijumlahkan saja seperti penjumlahan bersusun. Dari sebelah kanan dulu, ya, 5 tambah 2, 7. 7. Komanya itu. Komanya jangan lupa. 0 tambah 0, 0. Gampang apa gampang? Gampang. Gampang banget ya. Oke. Satu lagi ya. Contoh satu lagi. 0,25 ditambah 0,5. Hasilnya berapa? Komanya diluruskan ya. Komanya diluruskan. 0,30. 0,30. Yo, ada jawaban yang lain? 0,30 juga. Yang belum menjawab Mbak Desta. Yo, Mbak Desta belum jawab sama Mbak Vina, Mbak Viva, Mbak Ara. Mas Faris sudah punya dia, Mas Ganes belum ya. Yo, tinggal cara susun. 0,30 Mas Ganes. 0,30. 0,30 juga Mbak Vina. 0,30 juga Mbak Ara. Mbak Desta berapa? Ayo, Mbak Desta, halo. 0,75. 0,75. Oh, 0,75. Oke, kita cocokkan ya. Ada 0,3, ada 0,75. Kita cocokkan dulu. 0,25 ya sama 0,5. Komanya diluruskan. Kan Pak Guru bilang komanya diluruskan. Ya, berarti posisi 5-nya ada di penjumlahan dengan 2, bukan dengan 5. Oke, jumlahkan. Oke, Pak Guru ulangi lagi. 0,25 0,5. Jadi seperti ini ya penjumlahannya. Kalau bingung, ini ditambahkan bantuan. Boleh, tapi nggak ada artinya. 0,5, 0,50 itu sama saja. Ya, 0,5, 0,50, 0,500 ya. 0 di belakang koma. Ya, betul. Jadinya seperti ini ya. 5 tambah 0, 5. 2 tambah 5, 7. 0. Nah, banyak yang terjebak ya. Hati-hati. Banyak yang terjebak tadi ya. Oke. Dikira seperti ini ya. 0,25. Dari belakang. Nah, dikira seperti ini ya. Nah, bukan. Nah, ini kan urut 5-nya. Ya, 5-nya harusnya langsung urut sini. Urutannya dengan 2, bukan dengan 5. Itu seperti itu ya. Ya, jadinya paham ya. Oke, tadi Pak Guru buat jebakan buat kalian. Ternyata Mbak Desa tidak terjebak loh. Ya, hebat, sip. Semuanya pada kejebak semua. Oke, sekarang kita pengurangan. Nah, ini pengurangan juga sama. Pengurangan juga sama ya. 0, berapa? 5. Ini yang gampang dulu nih. Dikurangi 0,2. Yuk, berapa? 0,5 dikurangi 0,2. 0,3 bisa. Ayo. Gampang ini. Dilihat aja kelihatan.
0,3. 0,3 Mas Faris, oke. 0,3 Mas Chandra, oke. 0,3. 0,3 ya, 0,3 semua ya. Ya, 0,3 semua ini kelihatan. 0,5 dikurangi 0,2 seperti ini ya. Hasilnya 5 kurangi 2, 3. 0 kurangi 0, 0,3. Semuanya betul. Sip. Nah, oke. Sekarang Pak Guru kasih contoh lagi nih. Yuk. 0,72 dikurangi 0,2. Nah, berapakah hasilnya? 0,5. Berapa? 0,7. 0,52. 0,52. Oke, Pak Guru kunci jawabannya 0,52. Ada jawaban lain? 0,7 ya? 0,7. Ada 0,7. Ada jawaban lain? 0,52. 0,5. 0,52. Ada 0,7. Ada dua tok jawabannya yang berbeda? Ada jawaban yang lain? 0,92. 0,92. Oh, ada jawaban lain nih. Nah, oke. Ada 3 jawaban. Ada jawaban lain? Ada ya? Oke, kita cocokkan. 0,72 dikurangi 0,2. Nah, susunannya seperti ini. Ya, atau 0,20 boleh diberi bantuan 0 boleh biar nggak bingung. Nanti 2 musuhnya dengan siapa ya kalau dikurangi? Ya, jadi nggak bingung. Oke, ditambahi bantuan 0 di belakang koma itu nggak masalah karena tidak ada artinya. 0,2, 0,20, 0,200 itu sama saja 0,2. Dikurangi ya. 2 dikurangi 0. 7 kurangi 2. 0-nya kurangi 0, 0,52 ya, seperti itu. Kalau 0,92 ditambahkan dong ya. Ini dikurangi. Nah, oke, ya perlu teliti lagi itu. Pertanyaannya dikurangi bukan ditambah ya. Jadi hasilnya 0,52. Sekarang kita satu lagi contoh. Jangan 0, terus ya. 3,21 dikurangi 1,5. Ya, coba rasakan. 3,21 dikurangi 1,5. 2. Hasilnya berapa? 2,31. Oh, 2,31. Mbak Ara kayak itu, suaranya Mbak Ara ini. Aku udah kunci 2,31. 2,31. 2,31. Mas Kane juga sama 2,31. Enggak ada lagi jawabannya berbeda. 2,31. Mas Kane 2,31. 2,61. 2,16. 2,16 wadah dibalik. 2,16. 2,16. Ada 2,16 Mak ya. 16 sama. Ada 2,61. Nah ya, ada 3 jawaban. Oke, berkunci 3 jawaban ini. Ya, salah nggak masalah ya. Jangan malu, jangan minder. Yang penting kalian harus semangat belajar. Itu seperti itu ya. Sekarang 3,21 dikurangi 1,5. Boleh minta bantuan 0 di belakang 5, boleh. Karena nggak ada artinya ya, ada artinya. Hanya sebagai bantuan saja. Dikurangi 1 kurangi 0, 1. 2 kurangi 5 bisa nggak? 3. Nggak bisa ya, harus pinjam ke depannya. Ya, pinjam 1 ke depannya jadi angka 12. 12 ya. Sama kayak pengurangan biasa, pinjam meminjam. 12 kurangi 5, 7.
7, betul. Koma, jangan lupa koma. 3 sudah dipinjam tadi ini. Sudah dipinjam 1 ya. Jadi Jadi 2 2 kurang kurangi 1. 1. 1,71 nggak ada. Nggak ada yang jawab 1,71 ya. Oke, nggak apa-apa ya. Itu hanya latihan. Ketipu Iya, itu hanya latihan. Oke. Sekarang kita kerjakan yuk halaman 16. Itu kita ingat lagi tadi pelajaran yang di awal ya. Untuk soal nomor 1 sampai 4 halaman 16. Untuk soal nomor 1 sampai dengan 4, ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk desimal. Yuk, kita kerjakan halaman 16 ya. Halaman 16 nomor 1. 9/40. Coba. Berapakah hasilnya pecahan desimal itu? Boleh dengan cara 1 porogapet, boleh dengan cara 2 di konsep per 10, per 100 atau per 1000 boleh. Kali dong. Kurang atau tambah? Dikali kan, ini dibuat konsep per 10, per 100 atau per 1000 boleh. Contohnya ditulis atau enggak, Guru? Contohnya yang mana? Nggak usah, itu langsung kerjakan aja. Oh, itu contoh ya? Nomor 1 apa contoh sih? Kok dikerjakan? Bukan. Iya, bukan. Coba halaman 16. Ayat itu ditulis. Bikin desimalnya di Ya, yang halaman 16 itu yang tengah tuh. Yang 9/40. Dibuat pecahan desimal. Yang tengah. Buat porogapet boleh. Mana? Ada yang tanyakan? Tulis atau enggak? Seperti ya, contoh tadi. Seperti contoh yang tadi kita kerjakan bareng-bareng itu tadi di depan. Ya. Oke, Pak Guru contohkan satu ya. Biar nggak bingung. Ada yang sudah dikerjakan? Belum. Belum. Oke. Sekarang kita konsep per 100. Ya, dikali berapa? Masya Allah, hilang lagi. Dikali berapa per berapa supaya Sini hasil. Kenapa? tambah. Ya, wes, Pak Guru ganti lagi ya. 9/40 dikali berapa per berapa supaya hasilnya 100. 40 kali 3 120 ya. Oke, kalau bingung jangan dikali hasilnya, jangan dikali 100 dulu. Mana ini? Oke, kita coba kali 5. 40 kali 5 berapa? 40 kali 5 berapa? 200. Ya. 9 kali 5? 45. Nah, dari 200 ini bisa nggak dibuat pecah, dibuat konsep per 100? Supaya jadi 100? Ya. Tadi ini kan 45 ya. Bentar. Tadi ini 45 per 200. Ya, supaya dibuat pecahan per 100. Berapa per berapa? 200 dibagi berapa supaya jadi 100, ini dibagi ya. Bisa cara seperti ini bisa. Bagi 2 ya. Sama-sama dibagi 2. Nah. 200 bagi 2 100. 45 dibagi 2. Ini agak jelimet ini. 45 dibagi 2. Pakai porogapet boleh. 45 dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 2 kali 2, 4.
5. 5 bagi 2, 2. 2 kali 2, 4. Aduh, 1. 1 bagi 2? 1 bagi 2 nggak bisa, ya. Kalau nggak bisa, berarti minta bantuan 0 di depan angka 1, terus komanya di belakang angka 2. Nah, 10 bagi 2, 5. Nah, seperti ini caranya. 5 kali 2, 10. Habis ini ya, ini habis. 0, ini jadi 0. Habis. Jadi 45 dibagi 2 itu 22,5 per 100. Nah, itu konsep per seratusan. Ya, ini koma-komaan di atas. Apa-apa buat latihan kalian. Sudah ditulis? Ini sudah ditulis? Belum. Sekarang, oh ya belum. Oke. Ini Sudah. baru ketemu pecahan biasa. 22,5 per 100, belum dibuat desimal. Desimalnya berapa? 22,5 dibagi 100. Kalau dibagi, nolnya mundur ke belakang. Mundur ke kiri. Kalau dibagi, mundur ke kiri, komanya. Kalau maju berarti ya, maju ke kiri. Kalau dikali berarti mundur ke kanan. Sudah ini? Sudah ditulis? Belum. Oh, belum. Ditulis dulu. Sudah. Tulis dulu. Ya. Belum. Ya, tulis dulu. 9 per 40 dikali 5 per 5. Dikali 5 dulu supaya konsep per 100 ya. Itu ketemunya kan 200. Yang atas 45. Nah, berhubung harus dalam pecahan per 100, berarti dibagi 2. Sudah. Ya, yang sudah nanti dulu. Tunggu yang belum. Ya, tunggu. Sudah. Tunggu yang belum. 45 bagi 2 kan 22,5 per 100. Nah, dari 22,5 ini per 100, coba kalian buat pecahan desimal. Kira-kira pecahan desimalnya berapa? 2,25. 2,25 Mas Nizam. 100 nolnya berapa? 2. Nolnya 2. Kalau nolnya 2 berarti mundur apa maju nih ke depan? Maju. Majunya 2 kali. Ya. Maju pertama di antara 2,25 di antara angka 2. Maju yang kedua di depan angka 2. Sudah ini Mbak Ara? Sudah. Sudah ya, oke. Sekarang kita rubah 22, mana ini dulu? 22,5 per 100. Kita rubah ke pecahan desimal. Kita tulis ini, 22,5. Kalau 100 itu kan tadi nolnya 2 ya. Kalau nolnya 2 dalam pembagian berarti maju ke kiri. Ini berarti dibagi 10. Ini berarti dibagi 100. Nah, berarti 0,225. Seperti itu maksudnya ya. 22,5 dibagi 2,225. ya, dibagi 100 berarti nolnya karena 100 nolnya ada 2, berarti maju 2 langkah sampai ke depan sendiri angka 2. Berarti 0,225. Ya. Kalau 2,25 itu per 10 bukan per 100 ya. Kalau per 100 0,225. Baru nomor 1. Kita panjang seperti ini ya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting kalian mudeng. Kalau belum ada yang belum mudeng, tanyakan langsung saja. Biar jelas. Sudah ini nomor 1? Sudah. Nomor 1 ya Pak. Sudah. Ya, baru nomor 1 ini. Sekarang nomor 2, wah gampang ini, langsung ketemu. Yuk kerjakan. 2,5, 2 per 5. Dibuat pecahan desimal. Gunakan konsep per 10 boleh, per 100 boleh, per 1000 boleh. Masih ingat, yuk barusan tadi kita berbicara konsep per 10, konsep per 100, konsep per 1000.
2/5 dikali berapa per berapa, supaya kita buat konsep per 10 kan bisa ya. Udah ada jawaban sama Pak Guru. Udah ditulis tuh, lupa Pak Guru malah ya. 5 dikali berapa, hasilnya 10 kali 2 ya. Nah, kalau bawah kali 2, atas juga kali 2. 2 kali 2? 0,4 Pak Guru. Betul, iya. 2 kali 2, 4. Nah, sekarang dibagi 10, berarti kalau dibagi, berarti kita maju ke kiri. Berarti komanya di depan angka 4. 0,4. Ya, seperti itu. Nomor, sudah ini? Belum. Oh, belum. Oke, yang sudah nomor 3 coba. Itu pecahan campuran. 38/25. Dibuat pecahan desimal. Ya, sudah ya. Oke. Sekarang nomor 3. Kita buat pecahan desimal dari pecahan campuran. 38/25. Pecahan campurannya dibuat pecahan biasa dulu. Ya, berarti berapa per 25? Berapa pembilangnya? Berapa pembilangnya? 3 kali 6. Ya, 3 kali 25 ditambah 8. Berapa itu? Pakai perkalian susun boleh. 25 kali 3. 25 kali 3 itu berarti 25 kali 1 aja 25. 25 kali 2, 25 tambah 25, 50. 25 kali 3 berarti 50 ditambah 25, 75. Ya, 8. Berapa? 83. 83. 3 kali 25, 75. 75 tambah 8. 8 tambah 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tambah ya. 13, nyimpan 1, 83. Nah, ini pecahan biasanya. 83/25. Nah, sekarang gunakan konsep per 100. Berarti berapa? 100 bagi 25 kali berapa supaya dapat 100? Seperti itu. 83/25. 83/25. Berarti dikali berapa per berapa supaya kita mendapatkan konsep per 100. Yang kecil ya, biar lebih jelas. Pak Guru kecilkan. 83/25. Ini kecil. 83/25. 4. Ya, betul. Nanti kalau dikali 4, atas kali 4, bawah juga kali 4. Ya. Yo, masih ingat enggak? Yo, udah lupa nih. 25 kali 4, 100. Yang bawah 100. Yang atas, 83 kali 4 berapa? 83 dikali 4. Nah, pakai cara susun biasa. Berapa hasilnya? 83 dikali 4. 92 dikali lo ya, bukan ditambah. 82 dikali 4. Ya, Dikali. Ini dulu dikali dulu. Ini dikali dulu berapa ini? 83 kali 4. 330
332. Oke, kita 332, Pak. 332. Oke, sekarang kita coba kerjakan. 3 kali 4, 12, ditulis 2, nyimpen 1. Ya. 8 kali 4, 32, ditambah simpenan 1. 32 ditambah 1, 33. Betul ya? 332 per 100. Nah, sekarang kita buat pecahan desimal. Kalau dibagi 100, nolnya 100 ada 3. Ya, Mas Nizam 3,2. Yang lainnya coba. Kalau 100, nolnya ada 2. Kalau ada 2 berarti maju. Kenapa? Komanya maju. Ya, betul. Komanya maju. Kalau dibagi 100, komanya maju ke depan, ke kiri. Ya, sudah ini ya. Kalau sudah, ini 332 per 100. Berarti seperti ini. 332. Kalau maju 1 langkah berarti dibagi 10. Kalau maju 2 langkah berarti dibagi 100. Ya, berarti ketemunya 3,32. Ini jawabannya. Ya, per 100 berarti komanya maju 2 langkah. Langkah pertama itu antara 3 dan 2 ini, langkah pertama komanya. Langkah kedua komanya di antara 3 dengan 3. Tuh, seperti itu ya. Sudah ini, satu lagi yuk. 2/4. Coba gampang 2/4. Ya ini ya. Sekarang kita 2/4. Dibuat mau konsep berapa? Konsep per 100 boleh. Ini ya. Berapa Sanes? 25. 25 betul. Dikali 25 di bawah, di atas juga dikali 25. 4 kali 25 100 betul ya. Yang atas 25 kali 2 50. Berarti 50 per 100. Dibuat pecahan desimalnya berapa berarti? 0,50 ya, karena mundur. Berarti ke kiri mundur apa maju itu? Mundur ya, mundur ke kiri lah pokoknya. Ke kiri berarti 2 langkah ke kiri komanya. Ya, ini 50. 1 langkah pertama di sini, 1 langkah kedua di sini. Nah, berarti 0,50 atau nama lainnya 0,5 karena 0 di belakang koma tidak ada artinya. Ya, sama saja 0,5, 0,50, 0,500, 0,5 juta sama saja. 0,5 jawabannya ya. Karena 0 di belakang koma itu udah nggak arti. Ya, itu di belakang koma tapi setelah bilangan bulat. Nah, itu maksudnya itu. Ya, oke, itu ya. Pak Guru akan stop share. Sudah tadi ya? Sudah belum? Sudah. Sudah, oke. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu bahasan matematika. Ya, coba Pak Guru mau refleksi ini. Kalian sudah belajar apa ini selama 1,5 jam? Mulai jam 8. Ya, betah banget ya. Pecahan. Pecahannya apa? Pecahan desimal. Pecahan desimal. Pecahan. Iya, Melakukan penjumlahan dan pengulangan pada bilangan pecahan desimal. Aturan pembulatan bilangan pecahan desimal. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Menjadi pecahan desimal. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan campuran. Pecahan campuran. Satu lagi, melakukan penjumlahan tadi ya, sudah. Ya, semoga kalian masih ingat dengan apa yang diajarkan Pak Guru kali ini ya. Nanti
seperti biasa kalian kerjakan tugas di Google Form. Pak Guru sudah buatkan Google Form-nya. Sama materinya seperti yang tadi dijelaskan ya, soalnya sama dengan materi yang tadi dijelaskan. Jangan lupa tetap dikerjakan ya, itu LKS-nya. Nanti Ya LKS-nya di halaman 16 itu bisa dikerjakan sebagai kalian latihan, boleh itu. Sama tadi yang Pak Guru ajarkan. Ya, boleh dikerjakan silakan ya sebagai latihan kamu supaya kamu tetap ingat apa yang Pak Guru ajarkan. Tapi tugasnya itu lebih penting, tugas yang Pak Guru share nanti di Google Form. Ya, itu oke. Alhamdulillah kita sudah selesai. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya untuk menutup pelajaran kali ini. Siapa yang mau pimpin berdoa? Aku. Aku. Tadi siapa ya? Tadi Mas Faris ya? Tadi Mas Faris kan sudah ya. Ya, coba sekarang Mbak Desta, yuk. Ya, Mbak Desta, yuk. Ya, gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ngasri innal insana lafin illa illadzina amanu wa amilu lihat atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah belajar matematika. Kita ketemu lagi besok hari Selasa, karena besok tanggal merahnya itu diundur. Kenapa, Guru? Jadi tanggal 11 ya, tanggal merah diundur hari Rabu. Ya, walaupun di kalender tanggal merah, tapi oleh pemerintah diundur tanggal merahnya. Jadi liburnya hari Rabu, bukan hari Selasa ya. Untuk mengantisipasi supaya tidak ada mudik. Nah, kalau mudik kan nanti berkerumun. Kalau berkerumun nanti jadinya COVID-nya melonjak lagi ya. Itu mengantisipasi pemerintah mengantisipasi COVID seperti itu ya. Kalau di kalender besok tanggal merah ya. Tanggal 10 tanggal merah ya. Tapi oleh pemerintah diundur jadi tanggal 11. Jadi kita liburnya tanggal 11. Besok kita tetap belajar seperti biasa ya. Jam 8. Nanti informasinya untuk pelajaran dan juga untuk waktunya nanti Pak Guru beritahu selanjutnya ya. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar dan juga tetap belajar dimanapun kalian berada ya. Oke, sampai ketemu besok. Waktu dan tempat tetap di Google Meet ya. Nanti Pak Guru beri informasi lebih lanjut lagi. Oke, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Dadah, Pak Guru. Ya, dadah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Sama-sama. Dadah. Terima kasih. Oke.